Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimoni Nugroho. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika di kampus Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan perintah-perintah dasar di dalam terminal Linux. Sekedar info, sebenarnya perintah-perintah dalam terminal Linux ini tidak jauh berbeda dengan perintah-perintah dalam CMD pada Windows. Hanya saja ada beberapa sintaks dan beberapa fungsi yang berbeda. Oke, langsung saja kita coba ya. Perintah pertama yang saya akan coba yaitu perintah man. Manpage atau juga sering disebut manual page merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk menampilkan halaman manual. Jadi bisa diibaratkan man ini adalah buku panduan dalam kita mengakses perintah-perintah di dalam terminal Linux. Kita contohkan, di sini saya ingin mengetahui perintah dari man ls directory atau bisa kita ketikkan man ls. Maka akan tampil isi dari manual page man ls tersebut. Jika sudah, kita bisa keluar dari sini, kita klik. Perintah kedua yang akan saya coba adalah perintah help. Tidak berbeda dengan perintah man. Perintah help sama juga berisi beberapa manual page dalam kita mengakses perintah-perintah di Linux. Hanya saja dalam penggunaannya perintah help ini isinya lebih ringkas ketimbang man tadi. Kita coba ya. Kita akan mengetikkan help continue. Maka akan tampil manual page dari perintah help continue sendiri. Perintah ketiga yang saya coba akan jelaskan yaitu adalah perintah sudo. Sudo sendiri adalah perintah yang umum digunakan pada Linux. Sudo berasal dari kata super user do. Perintah ini dapat digunakan jika suatu operasi membutuhkan hak akses root untuk digunakan atau jika akses administratif membutuhkan akses. Jadi, jika kita dalam Windows saat kita menginstal aplikasi membutuhkan run as administrator, sama tidak jauh berbeda dengan sudo ini. Hanya saja sudo ini kita harus mengetikkan perintahnya. Jadi sudo ini bisa disimpulkan adalah perintah untuk memberikan hak akses ketika kita ingin menginstal suatu aplikasi. Di sini saya akan coba meminta sudo mengizinkan saya untuk bisa menginstal aplikasi Vim. Kita ketikkan perintahnya seperti ini. Maka sudo akan meminta password sudo yang pernah kita buat. Di sini saya akan mengetikkan password saya. Di sini saya cancel saja. Saya keluarkan sudonya. Kenapa? Karena saya sebelumnya sudah menginstal Vim. Bisa dilihat, saya bisa menginstal Vim dalam perintah di Linux menggunakan perintah sudo tadi. Nah, ini dia ya perintah Vim. Aplikasi ini saya dapatkan ketika saya mengakseskan kata tadi sudo apt install Vim, maka secara otomatis terminal dalam Linux akan menginstal aplikasi Vim itu sendiri. Perintah ketiga yaitu perintah ls atau bisa kepanjangannya dari list directory. Perintah ini sangat simpel, yaitu perintah ini hanya berfungsi untuk melihat list directory. Kalau di CMD pada Windows, perintah ini bisa diibaratkan sama seperti perintah dir atau directory. Itu sama juga fungsinya untuk melihat directory dalam file explorer kita atau dalam harddisk kita. Perintah selanjutnya saya coba akan jelaskan yaitu adalah perintah cd. cd adalah perintah untuk kita bisa masuk ke dalam directory. Sama halnya di dalam CMD pada Windows. Di sini saya akan coba masuk dalam directory tugas. Perlu diperhatikan huruf kapital, kecil atau besarnya huruf tersebut karena di sini sangat berpengaruh. Nah, di sini saya sudah masuk dalam cd tugas. Atau bisa dibilang directory tugas. Perintah selanjutnya yang saya akan coba jelaskan adalah perintah mkdir. Gunakan komen mkdir ketika kita perlu membuat folder atau directory. Misalnya di sini saya akan membuatkan directory. Namanya kita ketikkan mkdir dengan nama tugas 3. Maka akan terbuat directory dengan nama folder tugas 3. Bisa dilihat dalam file explorer di sini.
Nah, ada file di dalam folder tugas 3. Perintah selanjutnya yaitu adalah perintah pwd. Ketika pertama kali kita mengakses Linux, kita berada dalam file directory home. Karena saya di sini sudah masuk file directory tugas, ketika saya menginputkan kalimat perintah pwd, maka akan tampil di mana directory saya berada sekarang. Di sini ada urutan directory sekarang saya berada, yaitu adalah pertama ada urutan home, terus user saya Bimo Deni Nugroho, dan direktori tugas, yaitu direktori di mana saya sekarang berada. Perintah selanjutnya yaitu adalah perintah vim. Kalau vim bisa diibaratkan dalam CMD di Windows adalah vim ini aplikasi Notepad. Jadi dalam Linux ini Notepad aplikasinya yaitu namanya vim. Ketika kita mengetikkan kata vim, maka akan keluar vim tersebut atau Notepad tersebut. Karena sebelumnya saya sudah menginstal vim pada sudo, maka akan tampil. Jika kita belum menginstal vim, maka nanti di situ sudo akan meminta kita menginstal terlebih dahulu vim tersebut. Di sini kita bisa ketikkan apapun itu, kalimat apapun. Ketika kita klik Ctrl ls saja, maka akan tersimpan. Perintah selanjutnya yang saya akan coba adalah perintah cp atau copy. Gunakan perintah ini di Linux untuk mengcopy file. Contohnya di sini saya mempunyai file bernama tugas. Di sini saya akan menduplikat file ini. Kita ketikkan saja dalam Linux cp nama pertama file tersebut dan nama kedua yang akan kita duplikat nanti, yaitu di sini saya mengetikkan tugas 2. Maka sudah tertampil di sini ada duplikat atau bisa bilang ada 2 file. Perintah move atau mf. Perintah ini sebenarnya untuk memindahkan atau meng-cut file atau directory. Selain itu, perintah ini juga bisa digunakan untuk mengubah nama file. Di sini dalam folder tugas tadi, saya akan coba memindahkan file saya yang bernama tugas tadi ke dalam file dokumen. Nah, file tugas ini saya akan coba pindahkan. Di sini sintaksnya yaitu mv garis miring dokumen / nama tugas 3. Di sini saya ketikkan tugas ketiga karena apa? Karena biar bisa membedakan tugas 2 dan tugas 3 tadi. Nah, sudah terkat, maka di sini terpindah tugas 2 tadi pindah ke dalam dokumen dan sekaligus berganti nama. Perintah selanjutnya yaitu adalah perintah rm atau remove. Gunakan perintah ini untuk menghapus file dan directory. Di sini saya akan coba menghapus file sistem operasi yang berbentuk file Word ini atau dokumen. Di sini saya akan coba dulu maksud saya mengcopy nama file tersebut. Nah, di sini saya langsung ketikkan perintah rm, terus saya pastekan nama file tersebut. Jangan lupa, ini yang penting adalah jangan lupa menginputkan format dalam file tersebut. Di sini ketika saya mengetikkan enter, maka file docs tadi yang bernama sistem operasi sudah terhapus. Perintah terakhir yang saya akan jelaskan yaitu adalah perintah rmdir, atau kita berusaha untuk menghapus remove directory. Di sini saya akan coba menghapus directory atau folder yang bernama tugas 3. Ketikkan saja rmdir dan nama directory tersebut. Di sini adalah nama directory-nya yaitu nama tugas 3. Maka directory tersebut sudah otomatis terhapus. Sekian perintah-perintah yang saya jelaskan di dalam terminal di Linux. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih karena sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.